Oke, shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan mengenai apa sebenarnya panggilan hidup itu. Tahukah kalian bahwa panggilan hidup adalah dorongan dari dalam diri manusia untuk berkarya sesuai agenda Tuhan dengan karunia yang ada dalam dirinya, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia jalani. Hal ini selaras dengan firman Tuhan pada Efesus 4 ayat 4 yang berbunyi satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Serta pada Petrus 1 ayat 10-11 yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, banyak sekali tokoh yang mengalami panggilan Allah dalam hidupnya, atau yang biasa kita sebut sebagai panggilan hidup, yang dimana panggilan tersebut biasanya atau kerap kali merubah hidup seseorang dari buruk menjadi lebih baik. Pada khotbah kali ini, saya tidak mengambil salah satu tokoh dari Alkitab karena saya kurang mengenal atau bahkan sama sekali tidak mengenal salah satu pun tokoh-tokoh di Alkitab mengenai panggilan hidupnya. Jadi tidak etis saja ketika saya membawakan khotbah dengan contoh tokoh yang tidak saya kenali gitu. Jadi oleh karena itu saya mengambil tokoh yang saya kenali saja, dan beliau pun merupakan salah satu orang yang percaya akan Kristus, yaitu adalah Pendeta Yeri. Yang dimana Pendeta Yeri ini merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi saya dalam mencoba untuk menemukan panggilan hidup. Pendeta Yeri dulunya adalah sebuah pecandu narkoba. Lebih tepatnya pada saat beliau duduk di SMP, ia mulai mengenal yang namanya narkoba. Ia mengenal narkoba itu melalui salah satu penjual minuman di sekolahnya. Ia pun terjun ke dalam dunia tersebut, dan waktu demi waktu berjalan, narkoba itu merusak segalanya dalam kehidupan Yeri, baik dalam sekolah maupun dirinya sendiri. Bahkan Pendeta Yeri hampir mengakhiri hidupnya karena depresi akibat ulahnya itu sendiri, yaitu dia menggunakan narkoba dan mulai merasakan efek-efek samping yang merusak tubuhnya. Namun hal itu tidak bertahan lama. Tuhan mengirimkan salah satu pendeta untuk mengubahkan hidupnya. Pendeta tersebut merawat dan menuntun serta merehabilitasi Pendeta Yeri. Ada satu pelajaran penting yang diambil oleh Pendeta Yeri semasa perjalanannya bergelut dengan narkoba, yaitu jika dia cinta sama Tuhan, maka dia juga harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Hal itu diucapkan oleh salah satu pendeta yang membantu Yeri dalam pengobatan dan rehabilitasinya. Dari kisah ini bisa membuktikan bahwa panggilan hidup itu benar adanya dan sesuai pada firman Tuhan pada Roma 8 ayat 20 yang berbunyi, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan pada 2 Tesalonika 2:14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya pun secara pribadi pernah berada di titik di mana saya menggumulkan panggilan hidup saya, yang dimana pergumulan saya itu ialah saya kesulitan dalam menentukan mana sebenarnya panggilan Allah dalam hidup saya. Hal ini terjadi karena banyaknya opsi yang membuat saya bingung untuk menentukan mana yang terbaik dan sekiranya bisa membuat kehidupan saya mengalami perubahan dalam aspek manapun. Opsi yang saya bicarakan mengenai kehidupan setelah lulus sekolah, yang dimana saya diberikan opsi untuk kuliah dengan jurusan yang saya pilih sendiri, ataupun saya juga bisa memilih opsi satunya lagi, yaitu bekerja di luar negeri dengan posisi atau jabatan yang sudah ditentukan. Hal ini tentunya membuat saya kesulitan dalam memilih mana sebenarnya panggilan hidup yang tepat untuk saya, karena kuliah merupakan salah satu hal yang saya ingini dari dulu. Namun seiringnya berjalannya waktu, saya menemukan jawaban atas pilihan tersebut. Entah bagaimana caranya saya lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini saya pilih berdasarkan faktor X yang merupakan tujuan saya selama ini, dan saya harap itu merupakan hal yang Allah hendaki, serta saya harap pilihan kali ini tidak membuat munculnya kecewa di kemudian hari. Saya merasakan penyertaan Tuhan dalam menentukan pilihan tersebut, yang pada awalnya saya ini memilih kuliah, namun pada suatu ketika
Tidak tahu karena apa saya merubah pilihan saya yang sudah ditetapkan, yakni kuliah menjadi bekerja. Mungkin semua itu terjadi karena garis yang sudah Allah buat untuk hidup saya, dan jika memang demikian, saya rasa tidak akan ada kecewa di balik pilihan saya tersebut. Adapun ayat dalam Alkitab yang menjadi pedoman saya pada masa-masa panggilan hidup saya, yakni pada Ulangan 31 ayat 6 yang memiliki makna bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam kondisi apapun. Yang dimana ayat ini benar-benar mereplikasikan pengalaman yang sudah saya ceritakan di atas. Saya juga memiliki pesan atau hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya atau siapapun itu, yaitu janganlah kamu khawatir akan masa depanmu, karena masa depan kamu, masa depan saya, masa depan kita semua itu telah ditentukan serta dibuat oleh Allah, yang dimana Allah tidak pernah salah dalam menentukan apapun itu, maupun takdir manusia atau hal apapun itu. Oke, jadi itu saja bisa saya bagikan mengenai panggilan hidup. Maaf jika tidak terlalu lengkap dan banyak kesalahan di dalamnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membuat khotbah ini, terutama kepada Ibu Penny yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan suatu khotbah mengenai panggilan hidup dan menceritakan mengenai perjalanan atau pergumulan yang sedang saya alami mengenai panggilan hidup saya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih.